Nah, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit. Saya dari iNews mau nanya, di dalam debat tadi Bapak sempat menyampaikan sejumlah data dan fakta. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan debat pada malam hari ini, di mana pada saat memaparkan data itu sempat ada perdebatan dengan paslon lainnya? Terima kasih Pak. Enggak, saya tidak berbicara puas atau tidak puas. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih. Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Kecuali Anda punya cara yang lain yang sudah saya berikan kesempatan. Silahkan kali ini boleh dibantu, saya yang tidak ada yang membantu. Maka publik, masyarakat mesti diberikan edukasi berbasis pada data sehingga mereka akan mengerti. Itu benar, ini salah, ini omdo, dan ini benar. Ada yang lain? Silakan moderator. Siapa yang? Malam Pak Ganjar, Ya. Zulis dari TVRI News Jakarta Pak. Oke. Pak, tadi Pak Prabowo berkali-kali menyatakan ingin membuka datanya kalau ada waktu yang cukup atau di forum yang lebih terbuka. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ada lagi? Cukup? Oke ya, makasih teman-teman. Ya. Baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Prabowo dinilai gagal tampil oleh Ganjar Pranowo. Hal ini terkait gagalnya Prabowo menjawab pertanyaan soal data yang ditanyakan kepada Capres 02 itu, yang membutuhkan penjelasan tapi Prabowo malah menjawab muter-muter tidak jelas. Hal ini disampaikan Ganjar seusai perdebatan ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai Prabowo yang meminta waktu untuk menjelaskan soal data yang ditanyakan oleh Ganjar. Bagi Prabowo, yang waktu itu yang disediakan oleh KPU dalam sesi debat itu dirasa kurang, sehingga perlu dilakukan pertemuan secara khusus supaya bisa memberikan penjelasan yang lengkap. Sementara itu, ketidaksiapan Ganjar terhadap Prabowo terlihat ketika Capres yang tampak emosional saat berdebat tidak menjawab apa yang diminta Ganjar. Nah, yang menarik juga dalam sesi wawancara pasca debat adalah pengakuan Ganjar yang intinya menyatakan bahwa kalau Prabowo tidak mampu menjawab dengan menunjukkan data yang benar, maka Prabowo kudu mengakui bahwa data yang dibawa atau yang disampaikan Ganjar memang benar. Soal sempitnya waktu justru disitulah kemampuan setiap kandidat diuji supaya publik bisa mengetahui kualitas kandidat yang nanti akan mereka pilih saat Pilpres 2024 nanti. Kita pun tahu bersama jika di ranking soal performa debat tadi, maka urutannya akan begini: Ganjar, Anies, Prabowo. Dan bagi sebagian besar penonton yang merespon pasca perdebatan, semua sepakat bahwa sentimen positif diperoleh Ganjar sangat tinggi. Ini berbanding terbalik dengan Prabowo yang dinilai minus, sehingga sentimen negatifnya lebih dominan jika dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Tebakan saya, pasca perdebatan ini akan berhamburan muncul narasi bernada pembelaan atau arti klarifikasi dari tim ses Prabowo dan Gibran. Namun,
Bagi saya, semua sudah jelas dan tidak perlu diperjelas lagi. Bahwa Prabowo malam ini memang gagal tampil. Bahkan sejak menyampaikan visi dan misi yang sesuai dengan tema debat sampai pernyataan penutup. Pantas diganjar nilai 4 dari 10 yang bisa diartikan gagal. Meski kita bisa sedikit menghibur Prabowo yang malam ini tidak sampai lepas kendali. Misalkan menggebrak podium atau ngamuk gak jelas. Tapi adegan spontan pasca debat di mana Prabowo terkesan emoh bersalaman dengan Anies menjadi sorotan tak kalah menariknya. Prabowo ini termasuk ngambek yang mudah, ya kan? Jadi bagaimana menurut Anda soal performa setiap capres malam ini? Kalau dari saya, Prabowo layak mendapat nilai 4, sedangkan Anies 6, tapi Ganjar Pranowo 9. Prabowo dinilai gagal tampil oleh Ganjar Pranowo. Hal ini terkait gagalnya Prabowo menjawab pertanyaan soal data yang ditanyakan kepada Capres 02 itu, yang membutuhkan penjelasan tapi Prabowo malah menjawab muter-muter tidak jelas. Hal ini disampaikan Ganjar seusai perdebatan ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai Prabowo yang meminta waktu untuk menjelaskan soal data yang ditanyakan oleh Ganjar. Bagi Prabowo yang waktu itu yang disediakan oleh KPU dalam sesi debat itu dirasa kurang, sehingga perlu dilakukan pertemuan secara khusus supaya bisa memberikan penjelasan yang lengkap. Sementara itu, ketidaksiapan Ganjar terhadap Prabowo terlihat ketika Capres yang tampak emosional saat berdebat tidak menjawab apa yang diminta Ganjar. Nah, yang menarik juga dalam sesi wawancara pasca debat adalah pengakuan Ganjar yang intinya menyatakan bahwa kalau Prabowo tidak mampu menjawab dengan menunjukkan data yang benar, maka Prabowo kudu mengakui bahwa data yang dibawa atau yang disampaikan Ganjar memang benar. Soal sempitnya waktu justru disitulah kemampuan setiap kandidat diuji supaya publik bisa mengetahui kualitas kandidat yang nanti akan mereka pilih saat Pilpres 2024 nanti. Kita pun tahu bersama jika di ranking soal performa debat tadi, maka urutannya akan begini: Ganjar, Anies, Prabowo. Dan bagi sebagian besar penonton yang merespon pasca perdebatan, semua sepakat bahwa sentimen positif diperoleh Ganjar sangat tinggi. Ini berbanding terbalik dengan Prabowo yang dinilai minus, sehingga sentimen negatifnya lebih dominan jika dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Tebakan saya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa